Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis kasus isu gerakan PKI muncul di tengah badai COVID-19 dengan menggunakan teori hegemoni, teori ketergantungan, teori normatif. Sebelum saya mulai presentasinya, saya ingin memperkenalkan beberapa anggota saya yang akan ikut mempresentasikan. Yang pertama saya sendiri, saya Robi Zidni Ilman, yang terus kemudian ada Muhammad Alif dan ada Febrian Dwi Saputra. Yang pertama tentang studi kasus tentang isu gerakan PKI. Saya mengambil berita dari republika.co.id Jakarta. Mengatakan anggota Badan Legislasi atau BALEK Dewan Perwakilan Rakyat DPR Bambang Purwanto mengakui bahwa COVID-19 menyita perhatian banyak pihak tanpa kecuali karena terdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, menurut dia tanpa disadari ada bahaya yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sesuai TAP MPRS nomor XX5 tahun 1966 tentang pembaruan Partai Komunis Indonesia. Jelas tidak ada ruang bagi PKI untuk bisa tumbuh di Indonesia. Karena itu ketika mulai muncul gerakan ini jelas suatu pelanggaran konstitusi. Pasalnya menurut Bambang, Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan spirit agama, artinya juga menolak terhadap ajaran komunisme yang bersifat ateis, apalagi RUHIP pasal 6 ayat 1 memasukkan Trisila dan ayat 2 memasukkan Ekasila yang tentunya akan mendegradasi kemurnian Pancasila dalam sejarah. Pada saat pembahasan dasar negara hal tersebut memang pernah ditawarkan. Akan tetapi yang dipilih dan disepakati pada saat itu adalah Pancasila. Karena itu Bambang melanjutkan, jika ingin membahas Pancasila tentunya jangan sampai mencampur adukan dengan Trisila maupun Ekasila. Pasalnya hal tersebut akan merusak kemurnian Pancasila yang memiliki spirit agama dan lebih jauh bisa terseret kepada aliran komunisme. Bambang mencermati dengan kondisi seperti ini tentu semua pihak harus segera menyadari bahwa bahaya komunis yang akan mulai masuk ke ranah dasar negara. Bambang berpendapat gerakan ini diduga tersusun secara sistematis mulai dari 1998 yang menghapuskan film G30 September. Akibatnya anak-anak tidak mengerti lagi tentang bahaya komunis PKI. Menurut dia, jika dicermati, anak taman kanak-kanak hingga sarjana yang lahir tahun 1980-an dapat dipastikan tidak mengetahui tentang PKI. Kemudian pada gilirannya saat ini lambang PKI malah anggap sebagai tren bagi anak-anak muda. Kondisi seperti ini tentu sangat berbahaya. Menurut Bambang, kalau dugaan ini benar berarti parlemen telah lengah dan mengabaikan keberadaan TAP MPRS nomor XX5 tahun 1966. Karena itulah ia mengajak semuanya untuk segera menyadari kealpaan dan bahaya sudah di depan bahwa telah hadir bahaya laten komunis tanpa disadari bersama. Bambang berharap dapat mengunggah semua pihak terutama teman-teman di parlemen. Pengertian teori hegemoni. Teori hegemoni adalah media massa merupakan salah satu alat komunikasi yang berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Media massa yang sering dijumpai adalah televisi. Televisi menjadi alat konsumsi oleh khalayak di mana segala informasi dalam media sepertinya telah mendarah daging dalam kehidupan khalayak. Adanya tayangan sinetron tentang kisah cinta, gaya berpakaian sekolah, geng motor, dan lain-lain seringkali menjadi sorotan banyak remaja bahkan anak-anak kecil. Dampak yang ditimbulkan mulai terjadi akibat tayangan tersebut disaksikan secara kontinu, sehingga banyak anak kecil dan remaja yang menetapkan cerita dalam sinetron tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, media memiliki dampak positif untuk mempromosi seperti acara kuliner, jelajah daerah Indonesia maupun luar negeri, dan lain-lain. Media massa menjadi alat untuk melancarkan komunikasi politik karena media merupakan sebuah intuisi yang didirikan oleh penguasa atau konglomerat dalam sebuah media massa pasti ikut dalam organisasi atau partai politik, memainkan waktu penayangan iklan atau mars partai politik secara berulang dengan frekuensi yang lebih sering.
Kebanyakan penguasa di balik media massa memberikan pencitraan yang baik sehingga khalayak akan berpikir bahwa penguasa tersebut layak menjadi pemimpin. Ketergantungan. Teori ketergantungan, teori tentang komunikasi massa yang mengatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada sesuatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Teori ini diperkenalkan oleh Sandra Ball-Rockach dan Melvin DeFleur. Mereka memperkenalkan model yang menunjukkan hubungan integral tak terpisah antara pemirsa, media massa, dan sistem sosial yang besar. Konsisten dengan teori-teori yang menekankan pada pemirsa sebagai penentu media, model ini memperlihatkan bahwa individu bergantung pada media untuk pemenuhan kebutuhan atau untuk mencapai tujuannya. Tetapi mereka tidak tergantung pada banyak media dengan porsi yang besar. Pengertian teori normatif. Teori normatif dalam komunikasi massa berkaitan dengan persoalan klasik dalam industri media massa sebagai pemegang utama dalam komunikasi massa, yakni pertarungan antara idealisme dan bisnis, pertarungan antara profesionalisme pekerja pers dengan tuntutan ekonomi sebuah media, pertarungan antara menjalankan fungsi pers sebagai pemegang tanggung jawab sosial dengan tuntutan meraih rating tinggi. Teori normatif dalam komunikasi massa mengandung beberapa pandangan tentang harapan masyarakat terhadap pers dan peran yang seharusnya dimainkan oleh pers tersebut. Meskipun setiap bangsa cenderung menganut teori normatif tersendiri yang khas dan rinci, namun masih terdapat beberapa prinsip umum yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi sebagai konsep khusus yang dianut oleh berbagai bangsa sebagaimana komunikasi kepemimpinan. Setiap ragam teori normatif ini cenderung dikaitkan dengan sistem politik atau pemerintahan, di mana media massa tersebut menjadi subsistemnya. Teori normatif media massa memiliki gagasan pokok bagaimana media seharusnya atau setidaknya diharapkan dikelola dan tidak bertindak untuk kepentingan publik yang lebih luas maupun untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan sebagai penyebab keberhasilan dalam komunikasi. Berbicara tentang teori normatif, maka rujukannya adalah gagasan mengenai hak dan kewajiban yang mendasari harapan akan munculnya hal-hal baik yang dilakukan oleh media bagi masyarakat. Masalah dominannya adalah bahwa media dalam masyarakat yang bebas tidak memiliki kewajiban selain apa yang selama ini dirujuk dan yang diterima apa adanya. Media memiliki batasan norma yang tentunya tidak boleh dilanggar. Analisis menggunakan teori yang akan dipilih. Analisis menggunakan teori hegemoni. Sebenarnya, dalam dunia politik, media massa berfungsi sebagai alat untuk mengawasi penguasa atau mengkritik. Sekarang media massa malah digunakan sebagai alat untuk menyebarluaskan kekuasaan yang kemudian diterima secara luas oleh masyarakat menjadi sebuah ideologi. Dalam kasus di atas, pemerintah Indonesia ingin mengganti Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, serta memiliki wewenang untuk membuat peraturan baru yang wajib ditaati oleh khalayak umum atau warga Indonesia. Analisis menggunakan teori ketergantungan. Dalam kasus di atas, apabila terjadi demo atau kerusuhan tentang penolakan RUU HIP, masyarakat akan lebih bergantung atau percaya pada koran atau berita online untuk mengetahui informasi tentang isu-isu ini, dan apabila kondisi negara stabil, ketergantungan seseorang bisa turun dan individu lebih bergantung pada institusi negara untuk informasi. Analisis menggunakan teori normatif. Dalam konteks Indonesia, banyak contoh yang menggambarkan bahwa sebagian media sudah memiliki kearifan dan tanggung jawab dalam pemberitaan. Contoh dalam kasus di atas, sudah ada beberapa kelompok
yang melakukan demo atas penolakan RUU HIP. Salah satu media televisi mendapat gambar eksklusif. Gambar tersebut selanjutnya dikirim ke kantor untuk segera ditayangkan. Namun setelah melalui rapat redaksi, diputuskan bahwa gambar tersebut tidak bisa ditayangkan dikarenakan gambar tersebut memperuncing konflik yang terjadi. Kesimpulannya, seiring dengan perkembangan teknologi, dominan budaya, politik, dan ekonomi bisa menguasai dari satuan yang besar hingga satuan yang kecil. Satuan besar yaitu negara, satuan kecil hingga perorangan. Perlu disadari, hegemoni sekarang bisa dipahami sebagai dominasi dari budaya negara maju terhadap negara berkembang. Semakin seseorang menggunakan kebutuhannya untuk dipenuhi oleh penggunaan media, semakin penting peran media dalam hidup orang tersebut, sehingga media akan semakin memiliki pengaruh pada orang tersebut. Lalu sarannya, saat ini kebutuhan manusia sangat kompleks, karena itu media dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian manusia bisa menafsirkan media, namun harus tetap arif dan selektif dalam mengolah informasi yang diperoleh. Dalam makalah ini belum tercantum secara jelas pengertian teori ketergantungan media dari beberapa ahli. Oleh karena itu, pemakalah diharapkan dapat melengkapi kekurangan yang ada pada makalah ini, terutama dalam menjabarkan pengertian teori ketergantungan media ini sudah lengkap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.